Bab 188. Bersama Sanum kehidupan begitu tertata. Dia menemukan tujuan hidup, dia temukan bahagia yang tak terkira. Dia juga temukan manisnya iman karena lebih dekat dengan Allah lewat istrinya. Sanum itu hanya melihat sosoknya membuatnya ingat pada Allah. Jika sang istri berbicara, baik dalam keadaan biasa ataupun sedang marah, nadanya selalu lembut dan membuat tenang perasaannya. Sentuhannya menyejukkan dan memberikan kenyamanan. Keberadaan Sanum seakan mentari dalam hidupnya. Bahkan Gaza tidak bisa membayangkan gelapnya hidup jika tanpa Sanum di sisinya. Dia bahagia Sanum masih di sini, Gaza berjanji juga akan memantaskan diri lebih baik untuk Sanum. Lagi-lagi baik di dunia maupun di akhirat dia hanya ingin bersama Sanum, sebagai istrinya. Untuk mencapai itu, tentu ada ibadah yang juga harus dia tingkatkan. Kedekatan dengan Rabb yang juga perlu diperhatikan. 35. Toel. Sanum menul Noel pipi Gaza. Sang suami tengah tertidur. Dia kini duduk di sisi Gaza, mengganggu. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Maas. Panggilnya pelan. Gaza bergumam tanpa membuka mata. Mas. Buka matanya. Sanum membuka paksa kelopak mata Gaza. Mata cowok itu tampak tengah mengantuk. Berat. Mas. Bangun. Tidak digubris. Sanum menaruh kepalanya di perut Gaza. Mas bangun. Ngantuk bay. Mas. Gaza yang sudah sangat mengantuk dan sudah terlelap tidak lagi merespon. Hal itu membuat Sanum mencebilkan bibirnya dan menjauh. Dia bangkit dari kasur membawa bantal dan pindah ke kamar anak-anak. Sanum membuka pintu kamar Nafesa, putrinya itu begitu lelap tertidur hingga selimutnya sudah pindah ke bawah. Sanum tertawa kecil dan memungut selimut itu, dia selimuti Nafesa kembali. Kemudian Sanum menaruh bantalnya di samping sang putri dan membaringkan tubuhnya. Bibirnya melengkungkan menatap wajah damai Nafesa. Jari jemarinya menyingkirkan rambut yang menghalangi wajah Fesa, kemudian Sanum mengecup pipinya. Cantiknya Putri Uma. Belum langsung tidur. Sanum menatapi lama putrinya, satu telapak tangannya menjadi alas pipi. Nafesa sudah berumur 2 tahun lebih. Dan kini dia juga tengah mengandung anak keduanya. Di usianya yang kini akhir 23 tahun, dia akan mempunyai 2 anak. Bahkan dia tidak akan pernah menduga akan menikah muda dan punya anak di usia seperti ini. Sanum mengusap perutnya. Dia kembali cemberut mengingat tadi Gaza tidak mau bangun ketika dibangunkan. Padahal Sanum mendadak ingin makan nasi goreng di luar. Uma pengen makan nasi goreng. Tapi papa gak mau bangun tahu, curhatnya dengan berbisik. Nyebelin kan papanya. Padahal kan Uma lapar. Sanum memeluk Nafesa, kemudian menutup matanya dengan helaan nafas. Beberapa menit kemudian dia terlelap nyenyak. 36. Tangan Gaza meraba sisi kasur sebelah dikala matanya masih terpejam. Dia merasa aneh tidak memeluk apapun, kala tangannya terulur dan tidak mendapati tubuh Sanum, matanya sontak terbuka. Kosong dia dapati. Hanya dirinya di atas kasur. Bay. Gaza melihat seisi kamar dan duduk. Dia menyingkap selimut dan berjalan ke kamar mandi. Bay. Kamu di kamar mandi? Tanyanya kala berada di depan pintu. Dia mengernyit karena lampu kamar mandi tidak menyala, suara air juga tidak terdengar. Panik sendiri. Gaza melangkah ke walk-in closet. Mencari. Bay. Panggilnya. Sanum. Sayangnya tidak ada di sana. Gaza melirik jam yang menunjukkan pukul 3:30 pagi. Kalau tahajud Sanum pasti akan bangunkan dia dan sholat di kamar. Tapi tidak ada.
Kondisi Sanum yang sedang hamil juga membuat Gaza berjaga-jaga. Dia membawa langkahnya ke dapur, berpikir jika Sanum lapar dan tengah makan sesuatu. Tapi dapur juga gelap. Tidak ada tanda keberadaan Sanum di sana. Gaza seketika panik. "Bai," panggilnya setengah berteriak. "Kamu di mana?" "Sanum. Sayang." Masa bodoh para pelayan ataupun Bi Ratih terbangun. Dia berteriak panik seraya mengelilingi rumah. Menelusuri setiap ruangan yang ada di rumah itu. Ah sial, kenapa rumahnya sebesar ini sih? Susah sekali mencari Sanum kalau seperti ini. "Sanum. Sayang. Tuan muda. Ada apa?" Bi Ratih keluar tergesa dari kamarnya. Wanita itu tampak sangat mengantuk. "Bi Ratih, lihat Sanum. Di mana istri saya? Bukannya tidur sama Tuan?" "Tidak ada. Cepat cari." "Mas, Sanum di sini." Sanum yang mendengar teriakan keras Gaza seketika terbangun dari tidurnya. Dia lekas bangun dan keluar. Untung putrinya tidak terjaga. Bola mata Gaza teralih pada Sanum yang berdiri di depan kamar Nafesa. Kaki Gaza melangkah panjang. "Kenapa kamu keluar dari sana?" "Mas, kok teriak-teriak sih? Sanum gak akan hilang tahu." "Ya, kamu kok hilang dari kamar? Kenapa kamu jadi di kamar Nafesa?" "Sanum bobo kamar Vesa. Tadi tidur sama aku. Kenapa jadi pindah? Sejak kapan pindahnya?" Gaza mengendong Sanum ala bridal style lalu membawanya kembali ke kamar. "Aku khawatir bayi kamu tiba-tiba hilang." Meninggalkan Bi Ratih yang geleng-geleng kepala dibuatnya. Padahal di kamar Non Vesa, sepanik itu tuan muda, ujarnya gemas sendiri. Dalam gendongan Gaza, Sanum mencebikkan bibirnya. "Sanum sebal tahu sama Mas Gaza." 37. Gaza mengernyit. Dia menunduk menatap wajah Sanum. "Aku salah apa?" "Gak tahu." Dahi Gaza jadi berlipat dibuatnya. Setiba di kamar dia menaruh tubuh Sanum hati-hati di kasur. "Kok gak tahu? Mas, nyebelin banget. Sana tidur aja. Kamu merajuk." "Gak tuh. Udah ah." Sanum mau sholat tahajud. Sanum hendak bangkit dari kasur tapi Gaza menahan tubuh sang istri. "Perasaan semalam baik-baik saja, dia salah apa?" "Kenapa sayang?" tanyanya lembut. "Gak ada. Bilang dulu." "Gak ah, males." Gaza menghela napas. Dia mendekatkan wajahnya untuk mengecup tapi Sanum langsung menutup wajahnya. "Gak mau tahu. Coba bilang aku bikin salah apa? Semalam kan kamu baik-baik aja." Pokoknya Sanum kesal sama Mas Gaza. Gaza mencoba berpikir keras. Apa yang dia perbuat sampai Sanum sesebal itu? Tapi seingatnya memang tidak ada. Dia tatap Sanum yang kini menarik selimut dan menutupi wajahnya. Semalam dia tidur setelah Sanum tidur, berarti kemungkinan dia melakukan kesalahan ketika tidur. "Aku gak peluk kamu bobo." "Ih, bukan itu." "Apa dong sayang? Aku gak puk-puk punggung kamu." "Bukan. Aku gak kelus rambut kamu." "Bukan. Aku gak cium baby." "Gak." Gaza menarik selimut itu sedikit ke bawah hingga terlihat mata Sanum menatapnya berkaca. "Kamu mau sesuatu?" tebaknya. Sanum mengangguk dengan wajah mengembung. "Sanum pengen nasi goreng? Jaga bangunin Mas jam 12, Mas gak mau bangun," ujarnya. "Kamu bangunin aku. Tuh kan Mas gak ingat." Sanum jadi bete. Sanum panggil Mas kayak Nisa Sabian tahu." Gaza tertawa mendengarnya. "Kamu merajuk jangan lucu-lucu kenapa sayang?" Dia usap lembut rambut. 38. Sanum. "Sanum gak ngelucu Mas." Sanum mencebik. Gaza menahan tawanya. Dia mengangguk.
Dia lirik jam. Ya udah. Aku minta Bi Ratih masak ya. Gak mau. Katanya mau nasi goreng. Tadi Sanum mau yang di luar, yang dijual malam-malam. Seingat Gaza ada nasi goreng yang masih buka sampai dini pagi. Ya udah aku belikan sekarang ya. Jangan merajuk lagi. Gaza mencium kening Sanum sebelum beranjak dari kasur. Gak mau. Ujar Sanum tiba-tiba. Gaza menoleh dan kembali duduk. Katanya mau. Sekarang gak lagi. Gak jadi lapar. Sanum membisu saja. Diam berarti iya Tunggu di sini. Aku beli sekarang. Bahaya kalau kamu ngambek sampai siang. Sanum maunya tadi mas. Sekarang gak lagi. Tesus sekarang maunya apa? Kata mas mau ke pantai. Gaza teringat rencana malam kemarin. Sanum minta ke pantai dan diiyakan. Sebelum paginya mereka ke rumah sakit. Ya udah nanti siang kita berangkat ke pantai. Nginap di villa biar puas. Mata Sanum berbinar. Benar. Benar sayang. Gak ngambek lagi kan? Sanum menggeleng. Dia sontak memeluk Gaza senang. Vesa atau Aurel pasti senang main di pantai. Vesa Aurel atau malah kamu Sanum tertawa. Adek bayi yang mau. Jadi bukan kamu. Sanum iya juga. Bumil plin-plan. Gaza menarik gemas hidung Sanum. Dia balas memeluk kemudian. Pengen banget ke pantai bay. Iya mas. Pengen main air. Di rumah ada air. Air pantai mas. Gaza terkekeh. Iya sayang. Tapi kamu benar gak lapar lagi. Nanti dedek bayi jadi jauhan sama papanya karena gak dituruti. 39. Sanum menggeleng. Besok pagi aja. Sanum udah senang diajak ke pantai loh. Gaza geleng-geleng kepala. Sanum dengan segudang tingkahnya kalau sedang hamil. Mas. Sholat tahajud yuk. Gaza mengangguk. Sanum lalu melepas pelukannya dan beralih duduk. Mereka kemudian sama-sama beranjak ke kamar mandi mengambil wudhu. Melaksanakan sholat tahajud berdua. 40. Hore pantai. Sanum berlari-lari kecil menuju bibir pantai dengan kedua tangan menggandeng dua putrinya. Mata itu berbinar senang hanya karena melihat pantai. Saat ini Sanum memakai setelan gamis berwarna biru dengan hijab motif bunga dan cadar biru berwarna senada. Nafesa di kanannya berteriak senang, dia meloncat-loncat begitu kakinya kena ombak yang menyapu bibir pantai. Gadis kecil itu memakai baju kaus dan celana di bawah lutut. Rambutnya dikepang dua, di atas pangkal hidungnya ada kaca mata hitam. Di sebelah kiri Sanum, Aurel tersenyum lebar. Dia begitu excited karena tidak pernah ke pantai sebelumnya. Rambut panjang Aurel dikepang satu. Di belakang mereka, Gaza tengah menurunkan koper-koper dengan senyuman terpatri. Sore ini dia memakai kaos putih yang sedikit ketata hingga mencetak bentuk tubuhnya. Para wanita yang berada di pantai menelan selaiva melihatnya. Bagaimana otot-otot tangan Gaza terlihat jelas, dadanya yang bidang, bahunya yang kokoh dan perut six-pack-nya. Sama seperti putrinya, Gaza juga memakai kaca hitam yang kian menyempurnakan penampilannya. Membuat para wanita memekik tertahan. Sebelum bergabung dengan mereka, Gaza membawa koper ke dalam villa yang sudah dia pesan sebelumnya. Mbak Jela, villanya di sana ya, ujarnya pada dua asisten di rumah itu. Arah mata Gaza pada villa sebelah kanan yang akan ditempati Bi Ratih dan Mbak Jela. Mereka memang ikut karena Gaza meminta untuk menjaga dan mengawasi putrinya. Nafesa kalau sudah lihat air akan main tidak kenal waktu. Sekarang juga ada Aurel, Gaza tidak mau sang istri kelelahan mengikuti dua putri mereka ke sana kemari.
Baik Tuan Muda. Setelah itu gelar tikarnya dan keluarkan beberapa cemilan dan makanan yang disiapkan tadi. Mereka mengangguk mengerti. Gaza setelahnya membawa kopernya dan Sanum menuju villa sebelah kiri yang akan menjadi tempat mereka bermalam hari ini. Villanya cukup luas dan nyaman dengan 2 kasur king size di dalam. Gaza menaruh koper di dekat lemari lalu melangkah menuju jendela full kaca. Dia tarik gordennya hingga tampaklah pemandangan pantai nan indah di depan sana. Airnya biru jernih, batu-batu dan terumbu karang di tepi pantai akan terlihat jelas saking jernih airnya. Pasirnya putih dan lembut. Tempat ini membuat siapapun akan betah di sini. Tadi pagi dia mendapat rekomendasi pantai bagus dari Bumi dan Langit, katanya dulu mereka juga ke sana. Kala Langit ternyata hamil Zil. Tawa riang Sanum dan anak-anak terdengar. Gaza melengkung senyuman memperhatikan kegiatan mereka. Tidak ingin ketinggalan momen seperti ini, dia lekas keluar usai menutup pintu. Birati dan Mbak Jela tampak menggelar tikar di bawah sebuah pohon nan rindang. Lalu menata buah-buahan, cemilan dan makanan ringan di atasnya. Kaki panjang Gaza terus melangkah ke bibir pantai. Di mana ketiganya kini asik bermain pasir. Kala Gaza 41. Lewat, banyak mata wanita memperhatikan gerak-geriknya. Papa. Nafesa yang melihat dia mendekat, berlari ke arahnya. Gaza menunduk sedikit dan mengendong. Vesa. Main apa sama Uma dan Kak Aurel? Acir. Gaza bergabung. Sanum yang tengah duduk membuat istana pasir mendongak dengan tatapan berbinar. Mas Gaza sini duduk. Gaza menurut. Dia duduk begitu saja di atas pasir, atas keinginan sang istri. Kemudian Sanum langsung menumpuk pasir-pasir menutupi kaki sang suami. Ayo timbun kaki papa biar gak kemana-mana, ujarnya pada kedua putri. Aurel dan Nafesa kompak meniru. Imbun papa. Teriak Vesa semangat. 2 tangan mungil itu mengambil pasir dan meratakannya di kaki. Gaza. Gaza tertawa. Dia biarkan ketiganya melakukan apa yang mereka mau. Jika Aurel dan Nafesa wajar begitu semangat, tapi ini Sanum yang sudah jadi ibu jauh lebih semangat. Ibu muda itu begitu menikmati apa yang dia lakukan. Gaza menatap dalam, cadar tipis yang menutupi wajah cantik Sanum tidak menjadi penghalang baginya yang kini membayangkan bagaimana senyuman bahagia terpatri di balik cadar itu. Kala Sanum mendongak menatapnya, dia tersenyum hingga matanya menyipit. Sini tangan papa juga ditimbun. Aurel mengambil pasir dan menimbun juga tangan Gaza. Pasir-pasir itu kian banyak menumpu di kaki dan tangannya hingga dia tidak bisa kemana-mana. Loh mana kaki papa? Kaki papa hilang. Gaza pura-pura terkejut. Nafesa Aurel tertawa senang karena itu. Papa gak punya kaki. Tinggalin papa. Sanum berseru semangat. Lalu bangkit dan berlari kecil menjauh dari sana. Nafesa dan Aurel ikutan Uma. Mereka juga berlari. Meninggalkan Gaza yang kini tertawa. Awas ya papa kejar. Dia berusaha bangkit walaupun kakinya sedikit berat dengan tumpukan pasir. Hingga selang beberapa detik kemudian dia bisa bangkit dengan mudah dan mengejar ketiganya. Tawa Sanum berderai dikejar-kejar Gaza. Nafesa berteriak karena hendak ditangkap. Aurel tertawa lepas seraya melirik ke belakang. Angin sore membuat rambut 2 putri itu bergoyang-goyang kena angin, pun dengan ujung hijab Sanum yang menari-nari karena angin. Suara tawa mereka mengisi hangatnya sore hari di pantai. Bersama sinar lembut mentari dari ufuk barat dan ombak yang juga berlarian. Pemandangan yang membuat mata-mata wanita yang tadinya memandang Gaza menelan kekecewaan. Perasaan Gaza ikut menghangat hanya mendengar tawa riang mereka, melihat kebahagiaan mereka.
Mas jangan cepat larinya, teriak Sanum. Gaza terkekeh. Di antara ketiganya, Sanum yang paling ketinggalan. Selain karena pakai gamis, Gaza tahu sang istri berhati-hati karena tengah mengandung. Tentu saja momen itu dimanfaatkan Gaza dengan sebaiknya. Hap. 42. Uma dapat. Ujarnya memeluk Sanum dari belakang. Senyumannya melengkung lebar kala Sanum tertawa senang. Yah mas kok ditangkap sih? Mau lari kemana? Kamu gak bisa jauh-jauh dari aku sayang, bisiknya.